Assalamualaikum, selamat datang di channelku. Kali ini aku akan bawa kamu menyelami kisah seorang ibu penjual donat, yang awalnya hanya ingin dagangannya laris. Tapi siapa sangka, jalannya menuju kesuksesan harus dibayar mahal, dengan kehilangan orang-orang yang ia cintai. Pagi itu, embun belum benar-benar menguap saat ini mendorong gerobak kecil berisi donat keluar dari rumah. Tangannya yang kurus menggenggam erat pegangan gerobak, sesekali mengelap keringat dari pelipis. Di atas nampan, donat-donat yang ia goreng sejak pukul 3 dini hari tertata rapi. Harum gula dan margarin tipis menguar lemah, kala bersaing dengan asap bakaran dan wangi rempah-rempah dari kios tetangga. Tini tidak pernah mengeluh soal letih. Tapi ia sering merasa kecil hati. Apalagi kalau pulang membawa sisa donat yang tak laku. Uang belanja semakin tipis, sementara kebutuhan anak sematawayangnya, Ari, terus bertambah. Suaminya, Sarman, hanyalah kuli bangunan lepas. Kadang dipanggil kerja, kadang tidak. Hidup mereka seperti benang kusut yang tak kunjung bisa dirapikan. Di sudut pasar pagi itu, Tini membuka lapaknya di pinggir jalan dekat gerbang sekolah dasar. Ia duduk di bangku kayu kecil sambil membungkus donat pesanan ibu-ibu yang melintas. Dagangannya sepi. Hanya 1-2 yang mampir. Tepat saat ia hendak membereskan nampan karena dagangannya tak laku, terdengar suara. Tini menoleh. Seorang perempuan dengan baju rapi, rambut terikat bersih, dan tas selempang kulit berdiri di depannya. Wajahnya bersih, berbedak tipis, dan senyumnya lebar. Tini terpaku sejenak, mengernyit. Maya? Iya, Tin. Lama nggak ketemu ya? Ya Allah, kamu masih jualan donat? Tini tersenyum kecut, lalu mengangguk. Iya, masih kayak dulu, Ma. Kamu sekarang tinggal di mana? Maya menunjuk ke arah jalan raya. Aku di kios bubur ayam dekat lampu merah. Bubur ayam Maya, tahu nggak? Tini mengangguk pelan. Ternyata kios yang sering viral di media sosial itu milik Maya, teman SMP-nya sendiri. Hatinya berdesir. Ia senang bertemu teman lama, tapi juga tertohok melihat perbedaan nasib mereka. Wah, udah punya kios sendiri ya? Hebat. Maya tersenyum ramah, tapi matanya seperti menelisik. Kamu masih tinggal sama Sarman? Ari sehat? Masih. Alhamdulillah, Ari sehat, sekarang kelas 3 SD. Maya mengangguk pelan. Tatapannya jatuh ke nampan donat ini yang masih utuh, nyaris nggak berkurang. Kamu udah usaha banget ya, Tin? Tapi, kalau kamu mau, aku bisa bantu, kok. Tini melirik heran. Bantu gimana maksudnya? Ada cara lain biar jualanmu rame. Tapi ya, nggak semua orang cocok. Harus kuat mental. Kening Tini langsung berkerut. Cara lain? Maya cuma senyum tipis. Tapi sebelum sempat jelasin lebih lanjut, ponselnya bunyi. Ia buru-buru angkat, ngomong sebentar, lalu berdiri. Aduh, aku harus ke kios dulu. Pegawaiku lagi kewalahan. Tapi kalau kamu beneran niat, nanti aku kasih tahu, ya. Maya pun pergi. Tini tetap duduk diam, matanya menatap kosong. Hatinya mulai nggak tenang, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Setelah pulang, Tini menatap dinding dapurnya yang mulai mengelupas. Di samping, Ari tidur lelap, sementara Sarman belum pulang dari proyek. Tini duduk di lantai dapur, menggulung adonan donat untuk esok pagi. Tapi bayangan Maya terus muncul di benaknya. Ada jalan lain. Apa maksud Maya? Ilmu pelaris? Mantra? Atau pesugihan? Tini menggigit bibirnya. Ia tak percaya hal begitu. Tapi hidupnya terasa tak kunjung berubah. Kadang, pikiran-pikiran gelap muncul diam-diam. Kalau aku sukses, aku bisa pindah dari rumah sempit ini, bisa sekolahin Ari lebih tinggi, bisa bikin Sarman berhenti jadi kuli. Esoknya, Tini memberanikan diri ke kios Maya. Pagi itu, Tini nekat mendatangi kios bubur ayam milik Maya. Kios itu ramai, bahkan beberapa orang rela antre berdiri. Pegawainya 3 orang. Semua sibuk melayani, sedangkan Maya duduk di balik meja kasir, senyum sumringah. Tini menunggu sampai antrian agak reda, lalu mendekat pelan. Maaf ganggu Mei.
boleh ngobrol sebentar? Maya menoleh, lalu tersenyum kecil. Oh, Tin. Ayo duduk. Sebentar ya, aku suruh pegawaiku gantian jaga. Beberapa menit kemudian, mereka duduk di bangku belakang kios, dekat tempat cuci piring. Tempatnya sempit, tapi cukup tenang. Mei, waktu itu kamu bilang soal jalan lain. Maksudnya apa? Maya sempat terdiam. Tatapannya jadi lebih serius. Kamu yakin mau tahu? Tini mengangguk mantap. Maya menghela napas panjang. Dulu aku juga kayak kamu. Jualan susah, ditolak-tolak. Aku hampir cerai sama suamiku. Terus, aku didatangi orang. Tampak tua dan kurus. Gak tahu dari mana. Dia kasih aku secari kertas, alamat sebuah rumah di desa pelosok. Katanya, kalau mau rezeki deras, ke sana. Apa kamu ke sana? Ya. Aku putus asa. Aku pikir, apa ruginya coba? Tini menelan ludah. Terus bagaimana? Maya melirik sekeliling, lalu berbisik. Di sana, aku ketemu dukun tua. Namanya Pak Raji. Dia kasih aku serbuk hitam. Harus dicampur sedikit aja ke bubur. Katanya, rezeki akan datang. Tapi sebagai bayarannya, setiap rezeki besar datang, 1 nyawa akan diambil. Hah? Nyawa? Iya. Tapi tenang, dia bilang tumbalnya itu orang yang paling kita benci. Dan waktu itu, aku tahu persis siapa yang aku benci. Jadi aku setuju. Tini diam. Dadanya bergemuruh. Otaknya mulai bermain. Siapa yang paling ia benci saat ini? Maya menyodorkan sobekan kertas kecil. Ini, alamat rumah Pak Raji. Tapi ingat, Tin, aku nggak maksa. Kalau kamu ragu, jangan datang. Tini menggenggam kertas itu. Matanya nanar. Aku cuma mau hidup lebih baik. Buat Ari. 2 hari kemudian, saat Sarman sedang kerja dan Ari sekolah, Tini naik ojek menuju arah yang tertulis di kertas itu. Jalannya sempit, melewati sawah dan ladang, lalu belok ke jalan berbatu di tengah hutan kecil. Di ujung jalan, berdiri rumah kayu tua. Pagar bambunya reot, dan ada bau dupa yang menyengat dari dalam. Tini mengetuk pelan pintu rumah kayu itu. Sekitar 1 menit tak ada jawaban. Ia hampir mundur ketika daun pintu berderi terbuka dari dalam, memperlihatkan sosok pria tua berjubah lusuh. Rambutnya panjang beruban, matanya cekung dan tajam seperti menembus jiwa. Ada perlu apa? Suara pria itu berat dan dalam. Tini menunduk sopan, menahan gugup. Saya dapat alamat ini dari teman. Katanya kalau ingin dagangan laris, bisa minta bantuan ke sini. Pak Raji tak langsung menjawab. Ia menatap Tini lama, seperti menilai. Masuk. Tini melangkah masuk ke dalam rumah tua itu. Bau dupa dan kemenyan langsung menyengat hidung. Di sudut ruangan ada rak bambu penuh botol kecil berisi ramuan dan benda-benda aneh yang tak ia kenali. Dagangan apa? Tanya Pak Raji sambil duduk bersila di tikar lusuh. Donat, Pak. Saya jualan keliling tiap pagi. Tapi belakangan makin susah laku. Pak Raji mengangguk pelan, seperti sudah biasa mendengar keluhan semacam itu. Rezeki bisa dibuka. Tapi setiap jalan ada harga. Harga seperti apa? Nyawa. Tini tercekat. Setiap kali rezeki besar datang, akan ada nyawa yang terambil. Itu syaratnya. Tapi katanya yang jadi tumbal itu orang yang kita benci? Pak Raji terdiam sejenak, lalu bangkit. Ia berjalan pelan kerak, mengambil sebuah botol kecil dari pojok rak yang paling berdebu. Botol kaca itu berisi serbuk tanah hitam, kering dan beraroma menyengat seperti tanah kuburan yang baru digali. Campurkan sedikit saja ke adonan. Jangan berlebihan. Rezekimu akan deras. Berapa kali tumbalnya terjadi? Setiap puncak rezeki. Makin sering kau pakai, makin cepat penagihannya. Tini menatap botol itu. Jari-jarinya gemetar saat menerimanya. Jadi, benar orang yang aku benci yang akan jadi tumbal? Pak Raji tersenyum kecil, samar,
seperti menahan tawa yang dingin. Katanya begitu. Tapi hati-hati, benci bisa pudar. Dan ikatan perasaan manusia itu rumit. Yang kau kira benci bisa jadi bukan yang paling dekat denganmu. Maksudnya apa? Kau akan tahu saat waktunya tiba. Tini menunduk dalam diam. Dalam hatinya, ia hanya berpikir satu nama, Sri, adik iparnya yang selama ini tak henti-henti menghina, menyindir, dan meremahkannya. Ia menggenggam botol kecil itu, dan berjalan keluar rumah dengan langkah berat, tanpa menyadari bahwa hidupnya sebentar lagi tak akan pernah sama. Malam itu, Tini tak bisa tidur. Botol kecil berisi serbuk tanah hitam itu ia letakkan di lemari dapur, dibungkus kain putih seperti yang disarankan Pak Raji. Ia duduk menatap adonan donat di baskom. Tangannya gatal ingin mencampurkan serbuk itu, tapi hatinya masih berdebat. Kalau benar bisa bikin dagangan laris, aku bisa bayar utang dapur, bisa beliin Aris sepatu baru, bisa bantu Sarman. Setelah baca doa pendek yang lebih mirip bisikan penuh ragu, Tini akhirnya nekat buka botol itu. Bau tajam langsung menyergap, campuran antara abu, tanah basah, dan sesuatu yang bikin merinding. Tangannya gemetar waktu ia ambil sedikit serbuk hitam itu, cuma seujung sendok teh. Pelan-pelan, ia campurkan ke adonan donat terakhir. Diaduk perlahan, lalu dibentuk seperti biasa, seolah nggak ada yang aneh, padahal hatinya nggak tenang sama sekali. Keesokan paginya, Tini membawa nampan donat ke pinggir sekolah seperti biasa. Tapi ada yang berbeda. Baru setengah jam, 5 orang datang membeli sekaligus. Bu Tini, donatnya empuk banget hari ini. Saya beli 10 ya, buat ibu-ibu arisan. Wah, wanginya kok beda ya? Ini gula apa sih? Donatnya ludes sebelum jam 8. Belum pernah ia pulang secepat itu. Biasanya baru habis jam 11 atau bahkan banyak yang dibawa pulang tak laku. Hari itu, uang yang ia bawa 3 kali lipat dari biasanya. Sarman sampai heran. Donatmu kenapa rame banget sekarang, Tin? Gak tahu. Mungkin lagi hoki aja, jawab Tini, berusaha terdengar biasa. Dalam hati, ia tahu, ini karena serbuk itu. 3 hari kemudian, saat ini mulai terbiasa dengan ramainya pelanggan, kabar duka datang. Sri, adik iparnya, perempuan yang sering mencibir dan menghina dagangannya, meninggal mendadak. Katanya terpeleset di kamar mandi dan kepalanya membentur lantai. Mati seketika. Tini mendadak lemas. Kakinya lunglai saat menerima telepon dari mertuanya. Tapi dalam hati, perasaan itu bercampur, syok, takut, tapi juga, benarkah dia yang jadi tumbalnya? Tini tak bisa membohongi dirinya. Ia sempat terbayang wajah Sri saat menerima botol serbuk dari Pak Raji. Bahkan sempat bergumam, kalau memang butuh tumbal, ambil saja dia. Setelah pemakaman, Tini menangis sendirian di dapur. Tapi esok paginya, ia tetap mencampur serbuk hitam ke adonan donat. Kabar tentang donat Bu Tini yang empuk dan enak banget cepat menyebar. Kini bukan hanya anak-anak sekolah, tapi juga orang kantor, pengurus kelurahan, bahkan pengusaha kecil yang memesan dalam jumlah besar. Ia membuka lapak tetap di dekat minimarket. Lalu sebulan kemudian, menyewa kios kecil di jalan utama desa. Sarman berhenti dari proyek, kini bantu di dapur dan pengiriman. Mereka mulai merenovasi rumah. Ari mulai les privat. Hidup Tini berubah cepat. Seperti mimpi. Tapi malam-malamnya, mulai dipenuhi suara aneh. Kadang suara orang berjalan di atas atap. Kadang suara air menetes terus dari kamar mandi meski keran sudah dimatikan. Kadang ia merasa seseorang berdiri di balik pintu dapur, memperhatikannya saat mengadon. Tini pura-pura tidak tahu. Itu semua cuma halusinasi. Yang penting hidup membaik, batinnya. Suatu malam, Ari memeluk Tini dan berkata, "Bunda, semalam aku mimpi ada orang hitam duduk di dekat tempat adonan donat." Dia senyum tapi matanya kayak nggak punya bola mata. Tini hanya tersenyum kaku dan mengelus kepala Ari. "Itu cuma mimpi, Nak." Tapi jauh di dalam hati, ketakutan mulai tumbuh. Ia mulai berpikir, kalau benar serbuk ini minta tumbal tiap kali rezeki besar datang, siapa berikutnya? Namun ketakutan itu tertutupi oleh tumpukan uang. Permintaan donat makin banyak. Bahkan seorang bos catering dari kota meminta kerja sama tetap. Dan di malam berikutnya,
Tini kembali mencampurkan serbuk tanah hitam ke adonan donatnya. Hidup Tini kini tampak sempurna di mata tetangganya. Dari seorang penjual donat keliling yang sering tak laku, ia kini punya kios sendiri. Pelanggannya antre setiap pagi, bahkan sudah membeli motor bekas untuk antar pesanan. Setiap hari, dagangannya ludes. Uang masuk lancar. Rumah mereka direnovasi perlahan. Dinding mulai diplester, dapur diperluas, dan kamar Ari diberi ranjang baru. Tapi di balik semua itu, Tini masih terus mencampur sedikit serbuk tanah hitam ke dalam adonan donatnya setiap hari. Sudah menjadi rutinitas sunyi sebelum subuh, ia lakukan tanpa suara, tanpa doa, tanpa rasa. Seperti orang yang tahu sedang berdosa, tapi tak sanggup berhenti. Buarti adalah tetangga sekaligus sahabat ibunya dulu. Sudah seperti keluarga sendiri. Ia sering mengantar lauk ke rumah Tini saat masih susah, dan pernah beberapa kali mengurus Ari saat Tini harus pergi berdagang. Ari cucu Tante Warti juga loh, katanya sering sambil mencubit pipi Ari. Tini sangat menyayangi Buarti. Ia tidak pernah membenci perempuan tua itu. Justru ia merasa utang budi. Itulah sebabnya Tini sangat syok ketika suatu pagi mendapat kabar, Buarti ditemukan meninggal di ruang tamunya sendiri. Katanya karena serangan jantung. Tapi anehnya, posisi tubuhnya seperti sedang merangkak ke arah pintu. Matanya terbuka, seperti ketakutan. Tini datang ke rumah duka dengan langkah lemas. Matanya sembab. Ia memeluk anak Buarti sambil menangis. "Maaf, aku telat ke sini." "Gak apa-apa, Tin. Kami juga gak nyangka. Ibu semalam sehat, bahkan sempat ngobrol soal donat kamu yang katanya makin enak." Ucapan itu menusuk dada Tini. Malam setelah pemakaman, Tini duduk sendiri di dapur. Ia menatap adonan yang sudah ia siapkan seperti biasa. Botol kecil serbuk hitam masih setengah penuh. Diletakkan di belakang toples gula. "Buarti baik padaku. Aku nggak pernah benci dia. Tapi kenapa?" Pikirannya berkecamuk. Ia teringat kata-kata Pak Raji saat pertama kali ia menerima serbuk itu. Katanya Tumbal adalah orang yang kau benci. Tapi hati-hati, perasaan bisa berubah. Yang kau kira benci, belum tentu yang paling dekat denganmu. Tini menutup wajah dengan kedua tangan. Jantungnya berdetak keras. Rasa bersalah, takut, dan gelisah menumpuk jadi satu. Jangan-jangan, Tumbal sebenarnya bukan orang yang aku benci. Tapi orang terdekat? Tini tak tidur malam itu. Ia duduk memeluk lutut di pojok dapur, ditemani suara detak jam dan keran bocor yang menetes pelan-pelan, seperti hitungan waktu menuju tumbal berikutnya. Besok paginya, donat Tini tetap ludes dalam waktu 1 jam. Uang masuk tetap banyak. Tapi tak ada senyum di wajahnya. Sarman, suaminya, bahkan sampai heran melihat wajah Tini yang pucat. "Kamu sakit, Tin?" "Enggak, cuma pusing dikit." Tini mulai merasa terjebak. Setiap hari ia harus mencampurkan serbuk itu agar dagangannya tetap laku. Tapi setiap hari pula, ia bertanya-tanya, siapa yang akan jadi korban berikutnya? Beberapa minggu setelah Buarti meninggal, hidup Tini tetap berjalan seperti biasa, di luar. Tapi di dalam dirinya, badai tak henti-hentinya mengamuk. Setiap malam, ia dihantui kecemasan. Siapa yang akan menyusul? Ia tak lagi percaya sepenuhnya pada janji dukun bahwa Tumbal adalah orang yang dibenci. Sri dan Buarti bukan hanya tak ia benci, mereka pernah ia sayangi. Dan kini, Sarman mulai sering batuk-batuk, demam tanpa sebab, lalu mengigau tengah malam. Suatu malam, Sarman duduk termenung di teras. Tini menghampiri sambil membawa teh hangat. "Mas, kenapa belum tidur?" Sarman menatap ke langit. "Tiap malam, aku mimpi. Rumah kita dipenuhi asap hitam. Ada yang berdiri di dapur, tapi nggak punya wajah." Tini tercekat. Tenggorokannya terasa kering. "Kamu ngelindur aja kali," ucapnya pelan. Sarman menoleh, matanya sayu. Tapi mimpi itu terus berulang, Tin, dan yang paling jelas, ada Ari. Dia duduk di lantai, dan makhluk itu berdiri di belakangnya. Aku coba teriak, tapi suaraku hilang. Tini menggenggam cangkirnya erat-erat. Jantungnya seperti ditusuk-tusuk dari dalam. Sejak malam itu, Sarman makin melemah. Nafasnya sering pendek, matanya merah, dan tubuhnya seperti tak punya tenaga.
Tapi setiap kali diperiksa ke klinik, hasilnya selalu normal. Tini tahu. Ini bukan sakit biasa. Ia mulai mengurangi jumlah serbuk yang ia campurkan ke adonan donat. Kadang tak pakai sama sekali. Akibatnya, dagangannya kembali biasa. Tidak viral. Tidak habis dalam sejam. Beberapa hari bahkan menyisakan puluhan biji. Pelanggan mulai berkurang. Karyawan mulai bertanya-tanya. "Bu, rasanya beda ya sekarang?" Tini hanya tersenyum tipis. Tapi ia tahu, tanpa serbuk itu, semua akan kembali seperti dulu. "Tapi, kalau aku pakai lagi, siapa yang akan diambil?" Malamnya, ia menangis dalam diam, memeluk Ari yang sudah terlelap. Suatu pagi yang dingin, Tini bangun lebih awal. Ia menyiapkan air hangat dan hendak membangunkan Sarman seperti biasa. Tapi pagi itu berbeda. Tubuh Sarman kaku. Matanya terbuka setengah, dan bibirnya pucat membiru. Tangannya mencengkeram selimut seperti menahan sesuatu sebelum mati. Tini menjerit histeris. Ari terbangun dan ikut menangis. Tetangga berdatangan. Semua menyangka Sarman meninggal karena serangan jantung mendadak saat tidur. Tidak ada luka. Tidak ada tanda kekerasan. Tapi Tini tahu. Ia tahu ini bukan kematian biasa. Setelah pemakaman, Tini mengurung diri di kamar. Ia tak bicara pada siapa-siapa. Ari diasuh oleh nenek sebelah rumah sementara waktu. Tini menatap botol kecil berisi serbuk tanah hitam itu. Isinya tinggal 1/4. "Kau sudah mengambil 3 orang. Sri, Buarti, dan sekarang Sarman." Matanya sembab, tapi tatapannya tajam. Tangannya menggenggam botol itu kuat-kuat. "Kalau aku tetap pakai, berarti Ari berikutnya." Itu kalimat yang membuat tubuhnya menggigil. Ia tak bisa membayangkan kehilangan anak satu-satunya. "Aku harus hentikan ini. Apapun risikonya." Malam setelah Sarman dikubur, Tini berdiri di depan cermin kamar. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, dan matanya bengkak. Di tangannya, botol kecil serbuk tanah hitam itu digenggam erat, benda kecil yang telah mengubah hidupnya, dan mengambil nyawa 3 orang terdekatnya. "Aku harus pergi ke dukun itu lagi. Ini harus dihentikan." Keesokan paginya, dengan jaket lusuh dan wajah tertutup masker, Tini pergi sendirian naik ojek ke desa pelosok. Jalan menuju rumah Pak Raji masih sama, sepi, penuh semak, dan aroma dupa mulai tercium bahkan sebelum sampai di halaman rumah kayu itu. Tini mengetuk pintu pelan. Beberapa saat kemudian, suara tua dan berat terdengar dari dalam. "Masuk." Tini melangkah masuk, membawa botol serbuk itu dalam kain putih. Pak Raji sedang duduk bersila, mengaduk abu dalam mangkuk tanah liat. Ia tak menoleh. "Kau datang lagi." "Saya ingin keluar," kata Tini tanpa basa-basi. Suaranya bergetar. Pak Raji mengangkat wajah, menatap Tini tajam. "Keluar? Sudah 3 orang yang meninggal, dan sekarang, saya takut anak saya yang berikutnya." Pak Raji menghela napas, lalu mengangguk pelan. "Memutus perjanjian tidak semudah itu. Tapi aku bisa coba. Duduk." Tini duduk di hadapannya, menyerahkan botol itu. Pak Raji mengambilnya, membuka tutupnya, lalu meniup isinya pelan hingga debu halus berterbangan dan menghilang. "Kau pakai ini lebih dari 3 siklus. Makhluknya sudah melekat. Tidak akan pergi begitu saja. Tolong, Pak, saya nggak mau Ari yang jadi korban." Pak Raji menyalakan dupa hitam dan mulai membaca mantra dalam bahasa yang tak dipahami Tini. Udara dalam ruangan mendadak dingin. Asap dupa menebal, membuat dinding rumah seperti menghilang. Bau busuk samar menyeruak. Lalu terdengar suara. Kenapa dia ingin berhenti? Suara itu berat, bukan suara manusia. Muncul dari balik asap, menggema seperti datang dari kedalaman sumur. "Sudah kutepati janjiku. Rezekinya deras. Kau sudah kenyang, wanita. Tumbalku belum lengkap." Tini menangis. Suaranya gemetar. "Ambil aku, jangan anakku. Tolong. Bukan kau yang kubutuhkan. Kau bukan sambungan. Anakmu. Darahmu. Itulah bayarnya."
Tini memeluk lututnya, tubuhnya menggigil hebat. Pak Raji terus membaca mantra, keringat mengucur dari pelipisnya. Ia terlihat lelah, wajahnya pucat. Lalu suara itu lenyap. Asap hilang perlahan. Pak Raji membuka mata. Napasnya berat. Makhluk itu menolak. Ia tidak mau lepas. Tapi aku bisa mengurungnya. Sementara, Tini mendongak. Bagaimana caranya? Serahkan sisa serbuk ini. Jangan sekalipun kau pakai lagi. Dan kau harus benar-benar berhenti. Dagang, ibadah, semua. Hentikan. Kalau tidak, dia akan datang. Tak ada tempat berlindung kalau kau mengingkari. Tini mengangguk keras. Saya janji. Saya tidak akan menyentuh serbuk itu lagi. Tidak akan jualan donat lagi. Pak Raji menaruh botol ke dalam kendi tanah liat dan menyegel mulutnya dengan lilin hitam. Kalau kau menepati, anakmu akan selamat. Tapi kau harus membayar dengan hidupmu sendiri, hidup dalam sederhana. Tidak bisa kaya lagi. Tidak bisa untung besar lagi. Menerima sisa. Itulah harga menebus darah. Tini menyeka air mata. Saya rela. Asal Ari selamat. Malam itu, Tini pulang dengan tubuh lelah dan hati yang hampa. Ia masuk rumah yang kini terasa terlalu besar dan kosong tanpa Sarman. Ia membuka laci dapur, melihat adonan donat yang sudah disiapkan sejak pagi. Tanpa suara, ia membuang semuanya ke tempat sampah. Lalu ia duduk, memeluk Ari yang sedang tidur di kamar. Maaf ya, nak, mulai besok, kita nggak jualan donat lagi. Pagi itu berbeda. Tak ada aroma adonan yang digoreng. Tak ada nampan berisi donat hangat. Tak ada suara sepeda motor milik Sarman. Tak ada teriakan Ari yang biasanya bangun kesiangan karena harus bantu ibunya jualan. Yang ada hanya ketenangan. Tini bangun lebih lambat dari biasanya. Ia menatap dapur yang dulu selalu dipenuhi suara penggorengan dan bau minyak. Kini kosong. Sunyi. Tapi hatinya ringan, meskipun dompetnya tidak lagi setebal dulu. Beberapa hari setelah ia benar-benar berhenti berjualan, Pak RT datang ke rumah. Bu Tini, saya dengar ibu berhenti jualan donat ya? Iya, Pak. Sudah capek rasanya. Saya mau istirahat, jawab Tini pelan. Pak RT mengangguk-angguk. Kalau gitu, saya punya tawaran. Laundry saya butuh pegawai. Gak berat kok, kerjaannya nyetrika, lipat baju. Jam kerja juga fleksibel. Mau? Tini tersenyum. Mau, Pak. Terima kasih banyak. Sejak saat itu, Tini bekerja di laundry milik Pak RT. Gajinya tak seberapa dibanding saat dagang donat, tapi cukup untuk makan sehari-hari dan bayar sekolah Ari. Tak ada lagi serbuk hitam, tak ada lagi antrean panjang, tak ada lagi rasa was-was menanti siapa yang akan mati selanjutnya. Ari tumbuh sehat. Ia mulai pandai membaca, bahkan juara kelas. Ia tak tahu apa-apa soal masa lalu ibunya. Yang ia tahu, bundanya kini lebih sering tersenyum dan suka menyanyi pelan saat menyetrika. Sesekali ia bertanya, Bunda, kenapa gak jualan donat lagi? Kan enak, rame, semua orang suka. Tini menjawab sambil tersenyum. Bunda capek, nak. Sekarang Bunda pengen hidup santai aja. Dulu jualan itu bikin Bunda lelah terus. Ari mengangguk, walau tak benar-benar mengerti. Warga juga sering heran. Banyak yang bertanya-tanya mengapa Tini berhenti di saat bisnisnya sedang berada di puncak. Sayang banget, Bu Tini. Donatnya udah terkenal loh. Iya nih, sekarang donatnya biasa-biasa aja kalau beli di pasar. Katanya Bu Tini dulu sampai dilamar buka cabang sama bos cateringnya. Tini hanya menanggapi dengan senyum dan kalimat pendek. Saya cuma pengen hidup tenang aja, Bu. Dulu capek banget, kewalahan. Tak ada yang tahu kenyataannya. Tak ada yang tahu bahwa donat yang mereka puja itu dibuat dari adonan yang dicampur tanah hitam pesugihan. Tak ada yang tahu, di balik manisnya gula donat, ada nyawa-nyawa yang telah direnggut. Tini kini hidup sederhana. Ia tak pernah menoleh lagi ke jalan-jalan tempat ia dulu menyetorkan pesanan donat dalam jumlah besar.
Ia tak pernah lagi membuka sosial media yang pernah ramai dengan testimoni pelanggan. Ia menutup semua itu, meninggalkan dunia penuh bayangan yang dulu ia kira sebagai cahaya. Di malam-malam sunyi, ia kadang terbangun dengan mimpi buruk. Tapi begitu memeluk Ari, semua ketakutannya sirna. Ia tahu, keputusannya menyudahi perjanjian itu menyelamatkan anaknya. Dan biarlah ia hidup sebagai perempuan biasa, ibu tunggal yang bekerja di laundry. Karena tak ada harta yang sebanding dengan satu nyawa yang ia sayangi. Hikmah dari kisah ini adalah, rezeki bisa dicari. Tapi bila harus dibayar dengan nyawa orang-orang yang kita cintai, maka itu bukan rezeki, melainkan kutukan. Jangan biarkan kesulitan hidup mendorongmu menukar nurani dengan jalan gelap. Karena sekali kamu masuk, jalan keluarnya tak mudah.